Halo Bapak Ibu sekalian, selamat datang, selamat beribadah di gereja kita, GBI Ion. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati kita berdoa. Besem elaha rahanim, tehela nehelu rabuna olahanim, arahamin melek yom hadir. Eleka Adonai Ekara WL Adonai Erhana Nehemi Be'era Mison Eleket Be'hereheru Welehiareito Rahala Be'etsa Risa Wela Saga. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang Maha Pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditujukannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita hari ini boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak saja mati, dia bangkit. Bahkan dia naik ke surga. Dia tidak meninggalkan setiap kita, tapi dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Katakan amin. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku mari angkat tangan kita, katakan ku sanjung Tuhan. Ku Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku. Ku mari bersama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, katakan ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku.
kasih jadi berkat dimanapun Engkau berada, bahkan sampai ujung-ujung bumi ya Bapa. Terima kasih buat kami diberikan kuasa itu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Sebab banyak kita bersuka cita, kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Semua karena karunia Tuhan, katakan amin. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur setiap kami diberikan kuasa Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ingin bertanya, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Kalau ada boleh angkat tangan saudara. Belum ada. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membawa persembahan kita pada hari ini. Bapak Ibu sudah mendapatkan amplop. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang selalu kami sembah dan kami puji. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melangkahkan kaki kami, Tuhan, terutama Engkau telah memberikan kami nafas sehingga kami dapat datang ke tempat ini, Tuhan, yang tak lain hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja, Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, kami membawa persembahan ini, Tuhan, dengan sukacita, Tuhan. Berkati Tuhan, jemaat yang telah memberikan dengan sukacita, berkati kehidupan keluarganya, ekonomi, dan juga Engkau kesehatan yang Engkau pulihkan. Dan jauhkan dari segala intimidasi iblis, Tuhan. Tuhan, berkati juga Tuhan manajemen daripada EOM ini, Tuhan. Berkati selalu Tuhan, sehingga apa yang Engkau ajarkan kepada kami selalu kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Beri Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke
hadir dalam hidup saudara. Saudara miliki kerinduan Allah hadir dalam rumah tangga. Seperti orang yang menantikan kedatangan. Demikianlah kami, Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah hanyut sekalipun dia menyeberangi sungai. Akan tetap dimampukan sekalipun harus menghadapi badai. Kami akan kuat seperti Raja Laut. Kami akan terbang tinggi. Sebab kami tahu Tuhan, dalam Engkau ada jalan keluar. Orang masyarakat, orang masyarakat. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kebesaran, nyatakan firman-Mu atas kami. Mari Bapak berbicara, berbicara Tuhan. Biar Roh-Mu Kau curahkan atas kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Saudaraku, kalau saudara pergi ke Bukit Zaitun, tolong pemuji-pemusik jangan jauh-jauh ya. Nah, dekat sini aja. Apa di Bukit Zaitun, saudaraku? Saudara akan melihat dari ketinggian itu tembok tua, kota Yerusalem tua, dan dari Bukit Zaitun saudara akan melihat bagaimana Yesus waktu itu sebelum ditangkap itu dielu-elukan sampai dia ada yang namanya di Dominus Flevit. Katakan sama-sama saya, Dominus Flevit. Apa Dominus Flevit? Dominus Flevit artinya adalah Yesus menangisi kota Yerusalem. Kenapa Yesus menangisi kota Yerusalem? Karena di Yerusalem tidak ada lagi kesatuan. Di Yerusalem tidak ada lagi saling tolong-menolong. Di Yerusalem yang ada hanya perpecahan. Saudaraku, sampai Yesus bilang begini, hai Yerusalem, tidak ada sampai batu yang satu dengan yang lain itu akan terkait. Saya berdoa buat dan tidak buat saudara, keluarga saudara dipulihkan, keluarga saudara diberkati, keluarga saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku, ada, boleh PowerPoint-nya keluarin nak? Di Bukit Zaitun itu ada satu tempat, ada batu peringatan di mana Yesus menjejakkan kakinya untuk kali yang terakhir. Saya ulangi sekali lagi, menjejakkan kakinya yang terakhir sebelum dia naik terangkat ke sorga. Tapi sekarang tempat ini dimiliki oleh saudara-saudara kita, jadi bukan milik Kristen lagi. Tapi gak ada masalah, itu hanya tempat, yang penting Yesus telah naik ke sorga. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Sorry, saya sedikit agak gak lincah. Ini dari tadi saya benar kayak mau muntah ini. Tapi enggak lah ya, kita ada hadirat Allah. Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus terangkat, kakinya lambat laun, akhirnya tidak menjejakkan kaki. Ada dua malaikat di situ, dan malaikat itu berkata, hai orang-orang Galilea. Saudara mesti fokus ikut khotbah ini. Kalau enggak nanti hanya pengetahuan semata, tapi saya kepingin sudah menjiwai. Kalau Yesus berbicara ada Galilea, berarti ada lawan katanya, yaitu Gerasa. Amin. Ada gandum, ada ilalang. Betul? Setiap kita mau berbuat baik, justru yang jahat yang muncul. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di situ malaikat Allah bilang begini, hai engkau orang-orang apa?
Bilang kanan kirimu, aku orang Galilea. Kenapa? Galilea berbicara apa? Disciples. Berbicara siapa? Murid. Ingat, ketika Yesus terangkat ke sorga, yang bisa melihat siapa? Orang-orang Galilea. Artinya siapa? Murid. Saya nggak cukup waktu, saudaraku. Saya bisa buktikan Yesus menampakkan diri kepada Maria, ibu Salome segala macam. Bahkan 500 murid, saya punya bukti di Alkitab ada. Tapi saya mau katakan buat saudara, paling tidak 120 murid yang di loteng Yerusalem menyaksikan beberapa kali kehadiran Yesus. Amin. Asalkan jangan punya iman seperti Thomas. Thomas bilang apa? Kucucukkan dulu tanganku berlubang dalam tubuh Yesus, baru aku tapi berbahagialah jemaat Epicenter of Mercy, sekalipun tidak melihat lubang di tubuh Yesus, kita percaya kepada Tuhan. Tapi ada pesan penting di dalamnya Bapak Ibu dalam kisah para rasul itu, dan dengan cara yang sama dia akan apa? Datang ngapain? Makanya nanti saya bilang, terutama yang baju-baju merah yang baru-baru ini, nanti kan habis khotbah nyanyi, nanti lihat kakinya masih menjejakkan kaki, masih di tanah nggak? Jangan-jangan ini bajunya tertinggal, orangnya terangkat. Haleluya, karena saya ada kebagian bajunya. Haleluya. Pak, Bu, ini bukan pengajaran semua, ini Alkitabiah. Dan dia akan datang kembali. Yang melihat dia datang kembali siapa? Pengikut. Bagaimana? Bagaimana dengan pengikut? Pengikut terangkat tidak? Tidak. Saya memastikan pagi ini dalam peringatan kenaikan, jangan pernah hanya menjadi pengikut Kristus. Anda tidak didesain sebagai pengikut, Anda didesain sebagai seorang murid. Tepuk tangan ya. Jadi kalau murid suka simpan sakit hati tidak? Jawab yang keras. Bilang kanan kirimu, tobat. Haleluya. Seorang murid suka ngomongin orang enggak? Bilang kanan kirimu, bertobat. Kalau kepingin terangkat. Kalau saudara kepingin terangkat, ya urusan saudara. Jangan sampai saya nanti di surga ditanyain, Abraham bagaimana kamu ngajar Eob? Sudah saya ajar. Mereka aja kadang-kadang tawar-menawar. Haleluya. Tolong dong senyumnya yang lepas. Berarti tidak ada dendam di antara kita. Senyum yang lepas. Haleluya. Makanya semua orang sekarang kepingin rindu ke Yerusalem baru. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia. Saya berdoa pemusiknya telinganya mendengar. Hati ku rindu ke sana. Saya sambil main keyboard ya. Sekali lagi yuk. Oh Yerusalem. Dari Surabaya jalannya beda nih. Kota. Saudara suara dua boleh. Ku rindu katakan tak lama lagi. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tepuk tangan dulu Tuhan. Siapa yang rindu masa ke Yerusalem baru? Bilang kanan kirimu, kita akan berjumpa nantinya di Yerusalem. Amin. Haleluya. Klik tolong. Yori duduk situ. Ia naik ke sorga. Sebab apa? Tugas di bumi sudah selesai Bapak Ibu. Jangan bikin Yesus tugas kembali.
Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak bertobat, sama dengan Anda membuat Yesus tugasnya tidak selesai loh. Yesus datang untuk membayar apa? Harga dosa. Dosa bapak ibu sudah ditebus. Engkau boleh dari suku apapun, engkau boleh melakukan kesalahan apapun, engkau boleh punya dosa apapun, selama engkau percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosamu telah ditebus. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah itu. Nah, kalau saudara-saudara, kenapa saudara-saudara kebanyakan? Kalau saudara-saudara sadar bahwa karya penebusan luar biasa, alasan apa kita nggak sungguh-sungguh bilang Tuhan? Amin. Pak, tua itu pasti loh Pak. Bu, lemah itu nanti akan pasti. Tapi Anda menyadari karya Tuhan itu pilihan saudara. Saudara mau sungguh-sungguh atau tidak? 1 Korintus 9 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Siapa yang di sini masih punya tubuh? Bilang kanan kirimu, jangan dipakai yang macam-macam. Karena ada orang bilang begini loh Pak, ini kan badan-badan saya, ini kan rambut-rambut saya, ini kan tubuh-tubuh saya. Urusan apa Bapak? Dengar baik, engkau telah ditebus lunas. Kamu tidak punya hak lagi dengan tubuhmu. Tubuhmu adalah bait suci Allah. Sing amin mek loro. Pelan, klik. Aduh jangan ketawa. Klik tolong. Ya. Yang kedua, ia naik ke surga sebab tugas di bumi sudah selesai. Yang kedua, disalib ia selesaikan dengan lunas. Sesudah Yesus, Yohanes 19:30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, saudara masih tanya loh, Pak, kenapa ayat ini adanya hanya di Injil Yohanes? Kenapa tidak ada di Injil Lukas? Kenapa tidak ada di Injil yang lain, Pak? Karena Yohanes, murid yang dikasihi, ketika Yesus di Kalvari dia ada di sampingnya. Makanya pesan saya saudaraku, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Engkau tetap ada di samping Tuhan. Apapun masalahmu, kalau Tuhan ada di pihakmu, engkau akan keluar lebih daripada sekedar pemenang. Yang di rumah saya berdoa tetap sukacita. Puji Tuhan loh, ibadah minggu lalu Pak yang view 3.500. Haleluya. Nanti kalau ada Videotron yang nonton 10.000. Haleluya. Yang ketinggalan bawa kursi sendiri dari rumah. Haleluya. Gereja cuma menyediakan 200 tempat duduk. Apa saya? Oh, coba boleh tanyakan kabarnya apa? Coba tanyakan. Mana gambarnya? Sabar dulu saudaraku. Biar saudara tahu tempat kenaikannya di mana. Nyanyi lagi. Oh Yerusalem, kota mulia, ku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota yang di bawah itu kota Yerusalem Bapak Ibu. Hati ku rindu ke sana.
Indahnya Bapak Ibu, pengharapan kita dalam Kristus tidak sia-sia. Amin. Indahnya Bapak Ibu, kehidupan setelah kematian di dalam Kristus bukan sesuatu yang menakutkan. Indahnya saudara, kekekalan. Nanti saudara di surga nggak dengar khotbah lagi, nggak ada khotbah. Yang ada cuma pujian, penyembahan. Amin. Kita hanya memuji-puji Tuhan. Nggak ada lagi firman, nggak ada lagi Lukas, Markus. Enggak, karena yang berfirman ada di surga. Tepuk tangan Bapak. Makasih Bu Debbie dikasih gambaran untuk di Yerusalem. Sebenarnya kalau kita ibadah di Yerusalem enak. Apa nggak sebaiknya kita berdoa suatu ketika kita sama-sama ke Yerusalem? Nanti nabung ke Bu Wiwin, kita aturlah semuanya. Begitu. Bu Wiwin langsung sembunyi deh. Oke, yang ketiga. Ia naik ke surga sebab tugas ibu sudah selesai. Yang ketiga, jika kita tidak percaya Yesus, coba baik-baik ayat ini saudara. Renungan coba saudara tulis. Jika kita tidak, kita apa? Pengajaran di luar sana, pengajaran progresif, tidak perlu lagi percaya. Alkitab mengingatkan kita, saudara nggak percaya, sengsaranya bukan ketika Anda masih hidup di dunia, enggak. Sengsaranya kapan? Selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Coba lihat Injil Yohanes 3:16. Saudara jangan anggap sembarangan ayat ini. Ayo kita baca bersama-sama. Karena terus ya, saya kasih bold di situ. Seorang yang percaya kepadanya tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, saya berdoa tidak ada lagi yang ragu-ragu sama karya Tuhan. Amin. Saya tergoda untuk turun ini. Siapa yang percaya dengan ayat bahwa oleh bilur Yesus sakit penyakitmu sembuh? Angkat tangan. Bukan saya berkata demikian, Pak, tapi kelihatannya sakit saya masih ada. Saya cuma mau mengatakan oleh bilur Yesus sakit penyakitmu sembuh. Pak, tapi dokter spesialis bilang begini. Firman-Nya berkata oleh bilur Yesus Anda sembuh. Pak, tapi semakin hari tidak semakin baik. Saya mau katakan bahwa ketika kau percaya, bilur Yesus menyembuhkan saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kan kuncinya saudara percaya. Alkitab berkata demikian, kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau dibuat naik bukan turun. Yang setuju katakan amin. Pak, ekonomi saya hari ini tidak baik. Firman-Nya berkata, asal engkau dalam Tuhan, engkau dibuat naik bukan turun. Pak, bisnisku tidak maksimal, bisnisku bangkrut karena COVID. Firman-Nya berkata, kalau engkau melakukan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau dibuat naik bukan turun. Dia akan kepala bukan ekor. Yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Itu baru di dunia. Dan Dia menjanjikan kita, saudaraku, siapa percaya. Ingat, di mimbar ini kalau nggak salah bulan lalu saya katakan, keselamatan bukan karena persembahanmu, keselamatan bukan karena pelayananmu, keselamatan bukan karena engkau rajinmu, keselamatan hanya satu hal, yaitu percaya kepada Tuhan. Karena banyak orang, saudaraku, dikotbahin belajar firman Tuhan, toh dilanggar kepercayaan itu, ditabrak aturan itu. Masih ada kesempatan, Pak. Kalau dikasih kesempatan, if not, Anda menyesal seumur hidup. Amin. Klik berikutnya. Ia naik ke surga supaya apa? Roh Kudus menolong umatnya dan gerejanya. Saya berdiri di mimbar ini, Pak Okto, Bu Debbie, semua all of you.
Anda berdiri di atas kaki saudara, Anda melompat seperti kaki rusa melompat, itu bukan karena kehebatan Anda, bukan karena vitamin yang saudara minum semata, bukan karena suplemen yang saudara minum semata, tetapi semua karena pertolongan Roh Kudus. Maka saya berdoa buat saudara hari-hari ini, nanti 10 hari lagi pencurahan Roh Kudus. Miliki kerinduan untuk dibaptis dalam Roh, dan miliki supaya Roh itu tinggal dalam hidup kita. Haleluya. Saya baca artikel saudaraku, ada 4 jenis orang yang ditakuti oleh setan. Artikel ini geli saya mendengar. Saudara tinggal dalam Tuhan saja, rohmu lebih besar dari roh apapun juga, dan Anda tidak akan terintimidasi. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Yang dimaksud apa ini? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Sekali lagi, yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum. Sebelum Yesus dideklarasikan di surga sebagai Raja, Roh Kudus tidak mungkin turun. Betul? Kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh itu nggak dikirimkan buat saudara. Setuju, katakan amin. Roh itu diterima Bapak, Ibu, dan saya. Kenapa? Karena kita percaya Roh Kudus itu juga Tuhan, saudaraku. Hari ini banyak di media sosial ribut masalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kelihatan kalau dasarnya Tritunggal lemah sekali. Saya berdoa di EOM gak ada yang seperti itu. Amin. Kalau saudara percaya, titik, gak usah lagi dengar yang lain. Klik berikutnya, tolong. Ia naik ke surga supaya Roh Kudus menolong umatnya dan gereja. Yang kedua, Roh Kudus datang untuk apa? Memimpin kita dalam bukan kebaikan, Bapak. Saya berdoa terutama yang baju baru ini, pastikan hidup kita benar, bukan baik. Orang yang baik belum tentu benar. Orang yang benar, sebentar dulu, orang yang benar pasti punya nilai-nilai kebaikan. Yang setuju katakan amin. Karena kebenaran itu pahit, Bapak Ibu. Pahit. Kebenaran itu pahit tapi buahnya manis. Kebenaran terkadang menyakitkan. Buktinya apa? Ada orang salah ditegur dengan firman yang tersinggung kok. Ada orang salah ditegur pindah gereja, ada kok. Itu membuktikan bahwa kebenaran itu sesungguhnya benihnya adalah pahit, tapi hasilnya adalah manis. Justru kebenaran yang akan memerdekakan saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita itu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh apa? Wow, kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pak, Bu, look at me. Lihat saya sebentar. Makanya orang yang memiliki karunia roh, karunia berbahasa roh, harusnya hidupnya tertentu. Yang setuju orang amin. Nubuatan itu penting Bapak Ibu, karena di Alkitab dikatakan jauh lebih penting nubuatan daripada sekedar ibadah. Tapi dengar, nubuatan harus disesuaikan dengan kehendak Allah, bukan karena PDW. Jelas? Jangan dikit-dikit bernubuat tanpa dasar. Makanya kenapa saya nggak ngajak orang mari semuanya berbahasa roh? Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Yang ada kalau Anda dikaruniai, lakukan itu. Tetapi Anda untuk rindu pengurapan roh, Alkitab berkata miliki kerinduan. Yang setuju katakan amin. Yes. Nanti deh session khusus saya akan berbicara khusus tentang sola gratia, tentang bahasa roh. Biar kita mengerti titik komanya, biar kita paham. Karena saya percaya kok, saya kalau konseling satu-satu ini pasti ada gesekan tentang menafsirkan ini. Tapi saya mau
Suatu ketika nanti saya akan terangkan dengan detail apa itu bahasa lidah. Karena bahasa lidah itu ada yang sendiri, ada yang secara korporat. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, yuk. Ia naik ke surga supaya Roh Kudus menolong umatnya dan gerejanya. Yang ketiga, Roh Kudus datang untuk memberi apa? Kuasa bagi siapa? Siapa umat Tuhan angkat tangan? Bilang kanan kirimu, harusnya kamu punya kuasa. Amin. Harusnya kita punya kuasa untuk menjadi saksinya. Ingat loh, iblis itu yang paling utama takut hanya dengan dua hal. Hanya dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah darah Yesus. Yang kedua apa? Kesaksian kita. Oleh kesaksi. Apa sebelumnya lagunya? Nah itu. Oleh darah domba. Terus. Oleh kesaksian kita. Iblis terus dihancurkan darah anak domba. Jadi Bapak Ibu lihat saya sebentar yang di rumah juga. Kalau Anda merasakan kebaikan Tuhan, saksikan saudaraku. Amin. Kalau Anda diberkati Tuhan, saksikan. Jangan diberkati malah ditutup pintu rumahmu. Jangan. Haleluya. Kesaksian itu bukan karena kita yang hebat, tapi Yesus yang hebat. Dia semakin besar, kita semakin kecil. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di mana? Pak Bu, lihat saya sebentar. Saudara jangan kira bahwa Yerusalem itu hanya rumah tangga. Itu adalah arti yang salah. Yerusalem itu adalah satu provinsi. Artinya apapun yang kita kerjakan dalam Tuhan itu dampaknya luar biasa. Ya, setuju katakan amin. Siapa yang dapat mujizat Tuhan? Oh, ini pun saya nggak mengerti. Siapa yang bangun pagi tadi tidak beli oksigen? Bukan itu mujizat Tuhan. Amin. Siapa yang tadi pagi lapor di kamar mandi tidak harus kesakitan? Karena cucu saya di Amerika tadi pagi telepon saudaraku, dia 2 hari lebih tidak bisa BAB. Hilang senyumnya. Betul, tadi kami telepon segala video call cuma layu. Kenapa? Hanya gara-gara itu loh. Gak ada yang pernah BAB di sini. Halo? Mengucap syukur enggak itu? Enggak mungkin. Nah ini jadi masalah. Harusnya mengucap syukur dengan hentakan yang kuat. Puji Tuhan. Kok kayaknya najis gitu. Itu ucapan syukur. Kalau enggak keluar seminggu, aduh, susah saudaraku. Saudara harus makan pepaya 1 hari 3 biji. Siapa yang tadi pagi bisa menikmati fajar yang bagus? Tadi pagi istri saya bisik-bisik sama saya. Pasti kamu lupa yang dibisikinnya. Dia bisik-bisik begini. Firman-Nya berkata bahwa janjimu itu seperti fajar di pagi hari. Yang setuju dengan saya angkat tangan. Serius ini lihat saya sebentar. Fajar itu muncul ketika dia melewati gelapnya. Saya ulangi sekali lagi. Fajar itu muncul, kecuali fajar naik bulan ya Pak ya. Fajar itu muncul setelah apa? Melewati gelapnya. Pak, Bu, hari ini engkau mungkin susah, hari ini engkau mungkin menderita. Enggak apa-apa, harus engkau lewati. Karena fajar itu akan datang atas hidup saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya.
rainbow, apa rainbow itu? Pelangi. Betul? Pelangi itu muncul saudaraku setelah ada apa? Gelapnya awan, setelah ada hujan, ada petir, ada masalah, naik sopong lebu ibu. Nah, ditutup aja. Tolong belakang. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pelangi ada setelah apa? Setelah ada gelapnya awan, ada hujan, ada petir. Hari ini mungkin engkau terguncangkan. Hari ini engkau mungkin menghadapi masalah. Hari ini mungkin berkatmu jauh daripada kehidupanmu. Dengar Alkitabnya berkata apa? Kalau engkau percaya saja, engkau pasti diberkati dan dipulihkan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan lebih baik bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Sudah dikasih itu. Ini penting sekali saudara dikasih. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan sampai ke Samaria dan ke ujung-ujung bumi, termasuk Cisalak, Depok, dan sekitar. Cilengsi boleh, haleluya, puji Tuhan. Betul, Cilengsi tidak disebut, salah juga ini, haleluya. Betul, Jakarta juga ada. Puji Tuhan. Pak, Bu, saya berdoa Bapak Ibu betul-betul hari-hari ini ada dalam kontemplasinya Tuhan, supaya Allah yang saudara sembah hadir dalam usahamu, hadir dalam hidupmu. Dengan Bapak Ibu, hadir buat anak-anakmu. Di luar sana jahat. Siapa ini? Semua punya aturan cara saya. Coba lihat kasus pembunuhan, pemerkosaan, kasus rebutan warisan, mengalahkan berita pembangunan IKN. Itu membuktikan bahwa apa? 2 Timotius 3 itu Nabi, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa sukar dan orang hidup semakin jahat. Ambil keputusan yang benar. Biar sisa hidup yang kita pakai itu hidup, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa yang mau berubah? Saya mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tatap kanan kirimu, bilang, yuk kita sama-sama maju dalam Tuhan. Haleluya. Nanti bulan depan doakan saudaraku, kita sedang mengadakan project untuk pembangunan Videotron di belakang, dan saya beriman kota di mana kita tinggal akan mengalami rahmat Tuhan dan akan banyak orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan bagi Allah. Oh Yerusalem, nyanyikan pujian ini dengan kesal. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, dosa perkataan, pikiran, dan perbuatan kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, Yesus. Bapa di surga, kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus ini.
siapakah kami ini Tuhan. Sesungguhnya kami tidak layak Tuhan, tapi oleh karena kasih anugerah-Mu, Engkau melayakkan setiap kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kuduskan semua yang hadir di tempat ini. Biarlah kami layak untuk duduk seperjamuan dengan Engkau. Kami juga memberkati roti dan anggur ini Tuhan. Jika kami meminumnya Tuhan, ada darah Yesus masuk dalam tubuh kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat di dalam Engkau. Dan ketika roti ini kami makan Tuhan, tubuh-Mu ada dalam tubuh kami Tuhan. Tidak tahan kami untuk mewartakan kabar baik kepada siapapun juga. Sekali lagi Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yesus Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sudah mendapatkan roti dan anggur, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mendapatkan anggur dan roti, tolong angkat rotimu tinggi-tinggi. Fokus hanya kepada Dia, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang ditebus oleh darah Yesus, apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti yang ada di tangan saudara adalah lambang dari tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawanmu di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang telah ditebus oleh darah Yesus, apakah saudara percaya bahwa cawan yang ada di tangan saudara adalah lambang daripada darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus.
Lalu coba katakan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Saudara sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang tercurah di atas Kalvari. Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan gak mau saudara dari saya ucapkan terima kasih. Katakan buat kuasa. Kami bersyukur. Terima kasih. Buka tangan saudara di hadapan Yesus dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Kami katakan Tuhan, bersama Yesus kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bersama Yesus kami akan keluar lebih dari sekedar pemahaman. Yang diberkati sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sebentar ada kesaksian dari kaum Bapak Ibu, dari pekerja Saudara. Karena ada yang anak muda juga. Silakan. Dahulu. 'Cari dahulu 'Cari dahulu kerajaan Allah, 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 dah
Puji Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan. Pujian buat Tuhan Yesus. Dari para pengerja, saudaraku, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, saudara. Saya bersilakan. Shalom Shalom, selamat datang di GBI EOM. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GBI EOM, jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, mari bergabung dengan kami di GBI EOM. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Pelayanan gereja. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling baptisan, penyerahan anak, dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi nomor berikut. Jadwal ibadah Minggu 12 Mei 2024. Ibadah raya pertama dimulai pukul 8 pagi dan ibadah raya kedua pukul 10 pagi. Ibadah bertempat di Grand Cimanggis Mall, lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, mari bawa anak Bapak Ibu untuk lebih mengenal Tuhan di ibadah EOM Kids dan GC. Ibadah bertempat di ruangan EOM Kids dan GC. Jemaat EOM, mari bergabung dalam Community of Love atau KUL. Berikut adalah nama-nama KUL, lokasi, dan gembala KUL. Bapak Ibu dapat bergabung dengan KUL terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu. Untuk informasi lengkapnya, dapat menghubungi nomor berikut. Kubu doa diadakan setiap hari Rabu pukul 3 sore bertempat di Grand Cimanggis Mall, lantai 4. Akan diadakan worship and prayer on-site dan online pada hari Sabtu 11 Mei 2024 jam 11 siang di Grand Cimanggis Mall, lantai 4. Akan diadakan KKR Miracle Night, Taman Doa, Rumah Pengorbanan. KKR diadakan pada tanggal 3 Juni 2024 jam 6:30 malam dengan pembicara Bapak Abraham Sugiyo. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ada beberapa pengumuman saya minta ulang. Iya, ini ada rencana pengadaan videotron saudara untuk gereja. Dan ini ada laporannya dari janji iman dari para pengerja sudah masuk 72% sebesar 18.2.500 rupiah. Dan dana kolekte yang minggu kemarin kita tabur itu masuk 762.500. Dan dana yang terkumpul 14 juta yang masuk ya. 14.965.000 rupiah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi gereja kita akan mengadakan videotron saudara supaya layarnya lebih besar saudara, lebih bagus lagi nanti. Amin. Sebabnya kita rindu untuk menabur lebih lagi. Jadi saudara, selain kita memberikan persembahan umum dan persembahan pertama dan umum, saudara juga bisa menabur di kotak yang ada di depan sebelah kiri saudara. Ya, baik, kita akan memberikan persembahan umum saudara, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur Engkau dahsyat dalam hidup kami ya Bapa. Kami sudah beribadah, kami memuji, mendengarkan firman-Mu, bahkan kami melakukan perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Kini saatnya kami kembali akan menabur ya Bapa. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang memberikan persembahan umum dan juga
setiap umat-Mu yang akan memberikan persembahan untuk Videotron ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah, lakukanlah panggilanmu yang sejati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka pekerjaanmu diberkati Tuhan. Kemanapun engkau diutus Tuhan, ada kuasa Tuhan atasmu. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita katakan amin. Amin. Silakan bersaat teduh sejenak saudara.